Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, salam sejahtera semuanya dimanapun saudara berada saat ini. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita pujikan satu pujian dan kita sembah Dia. Dan kita mau belajar apa sih yang bisa diperkenan oleh Tuhan buat hidup kita semuanya melalui kebenaran firman-Nya. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini dan kita sembah Tuhan lebih sungguh. Semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Alam semesta telah melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan satu pujian untuk kemuliaan bagi namanya. Amin. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Oh, sana. Amin. Ya, dipuji, disembah. Hanya Dia yang layak untuk dipuji dan disembah. Hanya Kau Tuhan yang bertakhta, dulu, sekarang, sampai itu selama-lamanya. Atas segala raja, amin. Besar, termulia. Ya Tuhan, terima kasih Bapa. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga disembah, Allah yang bertakhta, dulu, sekarang, dan selamanya. Atas segala raja, namamu besar, termulia. Puji, disembah, bertakhta, dulu, sekarang, dan selamanya. Atas segala raja, besar, termulia. Namamu besar, termulia. Hanya namamu yang besar dan termulia Bapa. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita sembah Dia. Oh haleluya. Hanya namamu yang besar Tuhan. Hanya namamu yang termulia Bapa. Tiada yang bisa menandingi akan kebesaran dan kemuliaan-Mu. Oh haleluya. Glory bagimu Yesus. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Syukur kami naikkan bagimu. Syukur kami naikkan bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita satu di dalam doa.
Bapa, Engkau adalah Tuhan yang mulia, besar dan agung Engkau Bapa. Hanya Engkau yang termulia dan Engkau yang layak untuk kami sanjung tinggi. Kami bersyukur Bapa. Berikanlah hikmat-Mu hari ini buat kami. Kami mau terus belajar Bapa untuk perkenanan yang Kau berikan bagi kami. Agar ibadah kami, perjuangan kami di muka bumi tidaklah menjadi sia-sia sampai pada akhirnya. Kami mau terus belajar Bapa melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Melalui orang-orang kudus-Mu yang ada dalam firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu kita masuk ke firman Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya tetap di dalam 1 Raja-Raja 18, tetapi ayatnya aja yang bergeser ya. Dari ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-29. Di sini berbicara tentang Elia di Gunung Karmel. Nanti Bapak Ibu bisa membaca ayat firman Tuhan ini karena begitu panjang ya ayatnya. Tapi saya akan membawa dalam kupasan-kupasan yang sudah ada catatan yang sudah saya tulis ini dalam catatan saya. Di sini berbicara tentang kehidupan orang-orang percaya Tuhan Yesus yang disebut orang Kristiani ya, orang Kristen gitu ya. Nah, dan kehidupan di sini mau saya katakan bahwa kehidupan orang Kristen bukanlah hidup yang tidak pernah mengalami persoalan, bukan. Orang Kristen juga manusia biasa. Kristen itu adalah agama. Tetapi kita tetap manusia yang seutuhnya yang masih memiliki masalah persoalan. Nah, di sini saya tekankan bahwa hidup kekristenan bukanlah hidup yang tidak pernah mengalami persoalan, namun hidup yang tidak pernah putus asa dan tidak pernah menyerah ketika menghadapi persoalan. Itu yang dikatakan orang Kristen, itu yang dikatakan iman percaya kita kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dan Penebus kita yang mati dan bangkit dari antara orang-orang yang mati. Dia selalu ada, roh adanya. Kita saat ini hidup dalam zaman anugerah. Ketika saudara ada di rumah, saya ada di tempat ini, Tuhan hadir, Roh Kudus hadir bersama saudara, Roh Kudus juga hadir bersama dengan saya, sehingga saya bisa menyampaikan isi hati Tuhan untuk saudara. Bukan berarti, waduh kok bisa ya Tuhan menyampaikan. Ya, ini adalah hikmat yang Tuhan berikan kepada saya buat kita semuanya. Ini bukan cuman buat saudara loh, buat saya juga. Kita sama-sama belajar gitu ya. Di sini kita sama-sama belajar. Selagi kita masih ada di muka bumi, begitu banyak masalah persoalan, begitu banyak tantangan kehidupan, begitu banyak sakit mungkin, masalah keluarga mungkin, masalah keuangan mungkin, masalah anak, istri, suami, siapapun itu masih ada. Itu hal yang wajar dan saya pun juga mengalami hal yang sama. Maka dari itu di sini saya katakan bahwa hidup kekristenan bukanlah hidup yang tidak pernah mengalami persoalan, namun hidup yang tidak pernah putus asa. Saudara setuju? Amin. Ya, kita nggak boleh putus asa ya. Untuk menghadapi apa ya udah kita bersyukur. Kalau saudara mulai gelisah, kalau saudara mulai aduh gitu ya, aduh kok begini ya, ayo kita tegak kembali. Tuhan terima kasih, apapun yang terjadi itu adalah seizin-Mu. Aku bersyukur, menangislah dengan air matamu. Ingat pujian mengatakan, kau rangkai air mataku jadi permata, amin. Kau buka kabut hitam menjadi surya. Itu janji Tuhan kok. Percayalah, Tuhan sanggup mengubah air mata saudara menjadi permata-permata yang mahal harganya. Lanjut dalam firman Tuhan yuk. Di sini menghadapi persoalan apapun, setuju ya? Tidak pernah menyerah ketika menghadapi persoalan. Karena apa? Karena Allah kita luar biasa dan Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Selalu ada. Ketika saudara tidak kuat, saudara cuma bilang, Tuhan tolong, Bapa tolong saya. Saudara mau sebut apa aja, dia sih yes oke kok. Dia Jehovah ya. Dia Jehovah Allah gitu ya. Jehovah Jireh, Allah yang mengadakan tidak ada menjadi ada.
Jehovah Rafa, dia Allah yang menyembuhkan. Jehovah Shalom, dia selalu ada dalam kehidupanmu. Kalau saudara katakan Bapa atau Aba, terserah udah mau panggil apa, terserah, Bapa selalu hadir. Ketika saudara berseru di dalam nama Yesus yang penuh dengan kuasa dan otoritas itu, dia akan datang dan dia mengayomimu, memberikan kedamaian, memberikan sukacita dan ketenangan. Amin. Dan pertolongannya tepat pada waktunya, tidak pernah terlambat sedetik pun. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Oh, haleluya, 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 haleluya. Sorak-sorai kemenangan terdengar sampai di sorga sana yang mulia. Allah memberikan kita kuasa sehingga saat kita memanggil namanya, pertolongannya datang tepat pada waktunya. Wah, yang percaya di rumah katakan amin. Kalau engkau sedang di ladang dan melihat YouTube ini, katakan amin, aku percaya. Kuasanya tidak pernah berubah buat kita semuanya. Haleluya. Seperti apa yang ditulis di 1 Raja-Raja 18 ini ya. Nanti saudara bisa membacanya di rumah. Kalau nanti kita sudah berjumpa, kita lihat dulu ke ayat 24 ya. Sebentar aja kita ke ayat 24 wis. Di sini dikatakan, kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah seluruh rakyat. Menyaut katanya, baiklah demikian. Jadi kekuatan mereka itu diadu. Kekuatan dari Ahab dan kekuatan dari Elia itu diadu. Kelompok Ahab berseru memanggil Tuhan Allahnya. Elia juga memanggil nama Tuhan Allahnya. Ternyata yang datang adalah Allahnya Eli, Allah yang hidup, Allah yang telah bangkit dari antara yang mati. Dia yang hidup dan dia berbicara di dalam ayat yang ke-25 dan seterusnya. Nanti saudara bisa membaca di sana. Elia menantang 450 nabi-nabi Baal untuk memanggil nama Allah mereka. Dan ia sendiri akan memanggil nama Tuhan di atas mizbah yang sudah mereka siapkan. Ketika saudara dan saya membangun sebuah mizbah doa, jangan main-main dengan mizbah doa. Mizbah itu adalah tempat kita untuk mempersembahkan korban ukupan kepada Tuhan. Dan ketika saudara sungguh-sungguh di sana ada kuasa, ada mujizat. Kalau di sana ada peperangan roh, akan dilahap habis dengan roh Allah, Roh Kudus yang melahapnya. Bukan kita yang berperang, tetapi roh Tuhanlah yang berperang gantikan saudara. Saudara percaya? Kalau saudara percaya, saudara akan mengalami kuasa yang luar biasa. Dan Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Dalam hidup ini seringkali persoalannya bukan karena masalah kita yang terlalu besar, bukan karena Tuhan tidak menolong, tetapi karena kita yang tidak berseru kepada Tuhan. Semua dipikir sendiri, semua dirancangkan sendiri, semua dihadapi sendiri. Kau ya tidak akan mendapat jalan keluar bagaimanapun. Semua yang merancangkan dalam kehidupan saudara itu adalah Tuhan yang menciptakan saudara sejak dalam rahim ibumu. Sejak kau ditenun dalam kandungan ibumu, Tuhan telah merancangkan semuanya. Mulai dari kandungan sampai engkau lahir, sampai engkau dewasa, sampai engkau menghadap Khalik dan bumi, kematian menjemputmu. Itu semua ada di dalam rencana-rencana Tuhan. Nah, maka dari itu ketika saudara mengalami masalah, yang mau saya beritahukan, berserulah di dalam Dia. Karena apa yang tertulis di dalam firman-Nya itu ya dan amin. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak engkau ketahui. Itu di dalam Amsal telah ditulis yang sedemikian. Itu ya dan amin. Kuasanya sungguh dinyatakan bagi saudara dan saya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan pasti
adalah kasih karunia apa saja yang kita dapatkan waktu kita berseru memanggil nama Tuhan. Itu kasih karunia apa, Bu, yang bisa menjadi jawaban buat saya. Saya sekarang dalam masalah, saya dalam masalah keuangan, saya dalam masalah rumah tangga sudah mau pecah, saya dalam masalah anak saya dalam masalah pekerjaan, saya dalam masalah sakit penyakit, saya ada masalah begitu besar, Bu, yang sepertinya tidak ada jalan keluar. Mau saya katakan, percayalah. Teguhkan imanmu, percaya dengan sungguh-sungguh, engkau akan memperoleh jalan keluar. Bagaimana caranya? Tuhan bisa membuat cara. Saya tidak tahu caranya Tuhan, tapi saya percaya Tuhan sanggup memberikan cara untuk saudara ketika saudara sungguh-sungguh. Ada 4 hal yang menjadi pokok di dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya? Kita pasti beroleh damai sejahtera, itu yang pertama ya. Kalau saya mau bersaksi nanti terlalu panjang. Saya sudah mengalami mujizat Tuhan dan bagaimana cara kerja Tuhan itu 28 tahun yang lalu saya sudah mengalami, Bapak Ibu ya. Tetapi kalau saya akan bersaksi nanti panjang dan lebar. Jadi saya tidak bersaksi, saya kasih poin-poinnya aja, pengalaman-pengalaman yang sudah saya dapatkan ya. Yang pertama, kita pasti beroleh damai sejahtera. Ketika Bapak Ibu memperoleh damai sejahtera, maka di sana aliran untuk mujizat itu datang gitu ya. Aliran mujizat datang bagaikan air sungai yang terus mengalir, dan di sana ada mujizat serta kuasa Tuhan. Maka di sini saya tulis, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam hidup ini kadangkala kepanikan melanda secara tiba-tiba. Siapa yang pernah mengalami kepanikan yang melanda tiba-tiba? Tiba-tiba apa? Tiba-tiba yang tidak terduga itu terjadi. Kadangkala emosi kita terganggu juga secara tiba-tiba tanpa pernah kita duga sebelumnya. Pernah Kak tiba-tiba pengen marah, tiba-tiba suntuk banget gitu ya, tiba-tiba nggak bisa berpikir gitu. Itu akan terjadi karena kita manusia ya, manusia biasa, manusia pada umumnya gitu. Dan pada akhirnya kita bisa marah, kita bisa kecewa, dan kita bisa kehilangan akal dan tidak tahu lagi apa yang harus kita buat. Nah, di sini mulai iblis mulai masuk. Di sini iblis mulai bekerja dengan segala tipu muslihatnya, dengan segala kelicikannya. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saudara-saudariku yang saya kasih dan dicintai oleh Tuhan, dimanapun engkau berada, kita tetap belajar, bertekun, belajar untuk legowo gitu ya, belajar untuk tetap ngawulo gitu kepada Gusti, Sang Pencipta langit dan bumi, Gusti Yesus namanya ya. Di saat seperti itu, panggil nama Tuhan, Dia hanya sejauh doa dari kita. Jangan engkau berpikir terus, waduh kok jauh banget, kok nggak bisa Bu, boleh nggak Bu saya kalau panggil Ibu, ketika kan saya sudah kenal sama Bu Ibu, boleh nggak Bu saya berdoa panggil Ibu? Boleh, saya katakan boleh. Tidak kurang kok orang-orang yang menghubungin saya meminta doa lewat telepon. Ketika kita berdoa bersama-sama, sekalipun kita berbeda jarak, sekalipun kita berbeda kota, tetapi Roh Allah sedang hadir di tengah-tengah saudara. Ketika saudara dalam keadaan yang tidak kuat, ketika saudara dalam keadaan yang tidak mampu, mungkin saat saudara menelpon saya juga sedang ada masalah. Apakah masalah saya itu tidak diambil oleh Tuhan? Diambil oleh Tuhan. Ketika masalah saya diambil oleh Tuhan, saya melayani saudara dan kita mendapatkan kekuatan yang baru. Amin. Saudara mendapatkan jalan keluar, dengan tiba-tiba Tuhan juga memberikan jalan keluar buat saya. Asalkan dalam pelayanan ini tidak ada motivasi apa-apa. Setuju dengan apa yang saya sampaikan? Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan dong. Ini semua karena kemurahan loh. Ini semua karena kemurahan. Bukan kuat dan gagah kita, tetapi oleh karena kasihnya kepada saudara dan kepada saya, dan disalurkan untuk sesama. Maka dari itu harus ada horizontal. Bukan hanya vertikal, tetapi horizontal. Hubungan sesama manusia itu yang lebih utama dipandang oleh Yesus dari sorga yang mulia. Wow, haleluya. Kita lanjut dalam firman-Nya.
Nah, di sini hal yang kedua, kita pasti memperoleh kekuatan. Jangan khawatir, jangan takut, dia hanya sejauh doa dari kita. Ketika saudara dalam ketakutan, ketika saudara dalam kebingungan, maka percayalah saudara akan memperoleh kekuatan. Saat kita lemah, saat kita kehilangan semangat, pikiran kita seringkali mulai terintimidasi oleh iblis untuk tambah melemahkan kita. Aduh, gak kuat loyo, akhirnya lambung sakit, kepala pening, jantung deg-degan, waduh, ginjal rasanya gak kuat, boyok, pegelinu gitu. Gak usah ke susu dulu, cari obat pegelinu ya. Tapi kita minta, Tuhan tolong jamah saya, urapi saya. Hanya engkau iblis pergi daripadaku. Bu, kalau nggak kuat dia silakan, kan ada sekarang tolak angin untuk pegelinu. Ini sekalian iklan gitu ya. Ada di situ. Bisa kalau saudara mau silakan, nggak masalah gitu ya, nggak apa-apa. Tetapi yang saya mau, iman saudara tidak tergoyahkan, itu saja. Ketika iman saudara tidak tergoyahkan, maka saudara akan memperoleh kekuatan yang baru, dan saudara akan mendapatkan kelepasan, dan saudara akan mendapatkan semangat yang baru lagi. Yang melemahkan. Akibatnya apa? Akibatnya saudara mulai kehilangan semangat untuk berjuang karena merasa apapun yang dilakukan tidak akan pernah berhasil. Bahkan saudara sudah membuat opini sendiri, memang hidup saya sudah ditakdirkan seperti ini. Waduh, sudah mulai menakdirkan dirinya sendiri. Ingat saudara, Tuhan tidak pernah menakdirkan engkau untuk mendapat bagian yang jahat, bagian yang berbahaya. Takdirku tidak, gitu ya. Semua diberkati dari keturunan pertama sampai keturunan ke-7. Kalau Tuhan mau memberkati, berkat itu melimpah. Loh Bu, saya ini keturunan ke-8, makanya saya ditakdirkan dengan takdir yang ke-8. Saya ingatkan, berapapun yang Tuhan berikan untuk engkau, takdir itu biarlah lewat dengan kuasa darah Yesus. Patahkan itu dengan darah Yesus. Amin. Saudara setuju? Nah, saat seperti itulah kita harus memanggil nama Tuhan. Firman Tuhan berkata, nama Tuhan adalah menara yang kuat, benteng yang teguh. Orang benar akan berlari ke sana dan beroleh selamat. Apa yang ditulis oleh Daud itu tidak pernah salah, karena Daud mengalami pengalaman yang sangat luar biasa dengan Tuhan yang dia sembah. Ya, saudara pun memiliki Tuhan yang sama dengan Tuhan yang disembah oleh Daud. Kita memiliki Tuhan yang sama dengan Tuhan yang disembah oleh Daud. Maka dari itu tidak ada perbedaan di antara saudara dan Daud, di antara kita semuanya. Hal yang ketiga, kita diingatkan segala janji-janji Tuhan. Tuhan memiliki janji yang begitu banyak, 366 janji Tuhan buat saudara. Janji apa? Janji pertolongan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara. Tuhan selalu memberikan pertolongan kepada saudara tepat pada waktunya. Ketika kita memanggil nama Tuhan tanpa kita sadari, kita kembali diingatkan akan janji-janji Tuhan. Bahkan pengalaman ketika Tuhan menyatakan kuasa-Nya di saat kita sedang tidak berdaya, dengan mengingat janji Tuhan, akhirnya mulai tumbuh rasa percaya diri, mulai tumbuh iman. Bukankah firman Tuhan sudah berkata, langit dan bumi boleh lenyap, tetapi firman Tuhan tinggal tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Janji Tuhan itu seperti itu, dan itu akan terjadi, dan itu yang digenapi buat kita semuanya. Hal yang keempat, kita diarahkan untuk selalu menyadari perintah-perintah Tuhan. Amin. Kadangkala persoalan yang membuat kita stres dan putus asa serta yang membuat kita menyerah adalah karena kita lari jauh dari perintah-perintah Tuhan. Semakin jauh kita dari perintah-perintah Tuhan, makin jauh kita dari kemenangan atas segala pertandingan iman kita. Sebaliknya, makin kita dekat dengan perintah-perintah Tuhan, makin dekat pula kita dengan kemenangan. Maka dari itu yang mau saya katakan, jangan engkau jauh dari Tuhan. Buat misbah Tuhan, buat misbah doa di rumahmu. Adakan waktu
buat Tuhan. Sisihkan waktumu 15 menit, 30 menit, 45 menit, 60 menit, akhirnya bisa mencapai 120 menit. Waduh, itu sangat luar biasa. Kita tidak akan terasa ketika kita masuk dalam hadiratnya, kita memuji, menyembah Tuhan. Waktu 2 jam tidak kerasa, bukan apa-apa, sampai 3 jam kita tidak akan kerasa. Karena hadirat Allah yang luar biasa mengangkat, dan setelah selesai kita akan merasakan kelegaan yang luar biasa, dan ada jalan keluar yang selama ini kita tidak mendapatkannya. Masih ingat dengan 4 hal yang saya beritahukan, kita pasti beroleh damai sejahtera, itu yang pertama. Yang kedua, kita pasti memperoleh kekuatan yang baru. Yang ketiga, kita diingatkan segala janji-janji Tuhan. Ingat bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan kecelakaan buat kamu, buat saudara, tetapi janji Tuhan memberikan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kalau hal-hal kecelakaan, hal-hal kebangkrutan, itu bukan janji Tuhan, tapi itu pekerjaan iblis. Patahkan itu di dalam nama Yesus, maka saudara akan memperoleh semuanya yang baik dari Tuhan. Hal yang keempat, terus disertai dengan apa? Dengan pertobatan, bukan pertomatan, dengan pertobatan. Sukar loh kita untuk masuk dalam bertobat itu. Karena apa? Mengalahkan kedagingan kita. Keinginan kedagingan ini dikalahkan semuanya. Yang tadinya pengen nonton bioskop, nggak usah nonton. Ini contoh kecil. Yang tadinya aku pengen jalan-jalan ke mall, mau belanja ini, belanja ini, nggak usah, udah. Aku mau pengen beli daster gitu ya, nggak usah, udah dasterku sekalipun sobek masih bisa dipakai. Itu namanya mengalahkan kedagingan. 28 tahun yang lalu saya mengalami untuk mengalahkan kedagingan ini. Wah ya, haleluya. Tetapi hasilnya luar biasa. Hari ini semakin gemuk saja gitu ya. Hal yang keempat, kita diarahkan untuk selalu menyadari perintah-perintah Tuhan. Perintah-perintah Tuhan itu gak sukar kok kalau kita mau mengikutinya. Sangat mudah, disertai dengan ketaatan dan kesetiaan. Jangan memberikan air matamu karena perintah Tuhan kok gini ya. Tidak, Tuhan tidak pernah memerintahkan yang sukar, tetapi Tuhan memerintahkan di dalam ketaatan dan kesetiaanmu itu dengan keadaan yang mudah. Ketika Tuhan katakan kamu harus ke barat, kita ke barat. Kamu harus ke timur, ke timur. Kita belum tahu di timur ada apa, tetapi ketika kita taat, percayalah janjinya ya dan amin buat saudara. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikian kebenaran firman Tuhan. Jangan lupa untuk dibaca di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 20 sampai dengan ayat 29. Saudara akan mengerti cerita dari Elia dan Ahab ini. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih buat semuanya yang sudah Kau berikan bagi kami. Suatu pengertian yang luar biasa yang Kau berikan bagi kami. Biarlah anak-anak-Mu Tuhan dimanapun mereka berada, tua, muda, setengah baya, masih anak-anak, kalau mengikuti online ini Tuhan, kita sehat, kita kuat. Biarlah kami semua memiliki kesehatan yang prima, kekuatan yang prima, sehingga kami disebut anak-anak Tuhan yang hebat dan luar biasa. Maka dari itu Bapa, berkatilah anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, dan kami akan terus belajar sampai menerima janji Tuhan itu menjadi satu kemenangan di dalam setiap kami. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih pada suatu saat kami akan berjumpa dan kami akan menyaksikan benar loh cinta Tuhan itu luar biasa. Melalui renungan kita sehat, kita kuat, benar-benar kita disehatkan secara jasmani dan rohani, kita benar-benar dikuatkan oleh kekuatan iman yang luar biasa di dalam nama Yesus. Terima kasih. Di saat-saat pandemi seperti ini Tuhan, semuanya berlalu begitu saja, tetapi kuasa kasih Kristus yang boleh kami rasakan tidak pernah berlalu dari kehidupan setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menantikan perjumpaan bersama dengan anak-anak-Mu di lain waktu, dan Kau akan memberikan kesempatan itu kepada hamba dan buat mereka semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, berkati mereka. Haleluya. Dalam nama Yesus, terima berkat Allah. Bagi yang percaya, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.